Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, jika kita diajak untuk memilih Injil dan membentuk agama kita hanya dengan hal-hal yang menarik bagi kita, betapa kita akan memiliki gereja yang nyaman dan tentram. Kita mungkin menyimpan kisah-kisah tentang kelahiran dan masa kanak-kanak Kristus, pencobaannya di padang gurun, dan mujizat penyembuhan yang dilakukannya. Kita akan menyertakan perumpamaan favorit kita seperti anak yang hilang, orang Farisi dan pemungut cukai, dan tentu saja orang Samaria yang baik hati. Namun apakah kita akan mengabaikan Injil hari ini, ajaran keras tentang penyangkalan diri, memikul salib, kehilangan nyawa demi Yesus? Dan bahkan jika kita belum menghapus kata-kata tersebut dari Injil kita, apakah kita tetap tidak mendengarkan kata-kata tersebut dalam praktiknya, dalam kehidupan kita? Di satu sisi, mengikuti Kristus tidak seperti menerima seorang teman yang harus kita terima sepenuhnya atau tidak sama sekali, menyambut tuntutan serta manfaat persahabatan. Sama seperti kita tidak perlu menerima orang apa adanya, tanpa berusaha mengubahnya agar sesuai dengan diri kita sendiri. Demikian pula dengan Injil, kita menerima seluruh perkataan Kristus yang tercatat karena kita percaya kepadanya dan mengetahui bahwa jalan-jalannya adalah kebenaran. Jadi apa yang Tuhan inginkan dari kita? Apa yang dia maksud dengan meninggalkan dirimu sendiri, kehilangan nyawamu demi aku, memikul salibmu, atau dalam suratnya, mempersembahkan tubuhmu sebagai kurban suci? Tentunya kata-kata ini tidak merujuk pada tindakan bunuh diri, merendahkan nilai kehidupan saat ini, kegembiraan dan pencapaian. Namun, bukankah ini lebih dari sekedar cara saleh untuk mengatakan bersabarlah dengan apa yang tidak bisa diubah? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berputar dalam pikiran tanpa mengharapkan solusi yang cepat atau sederhana. Jika kita mengizinkan, firman Tuhan menantang kita untuk tidak berpuas diri dengan agama yang nyaman dan selaras. Hal ini membuka kedok banyak penghindaran kita, standar ganda kita, keinginan kita untuk kasih karunia murahan, menginginkan keselamatan dengan harga murah, tidak mau melibatkan diri dalam pengorbanan. Barangkali petunjuk mengenai tuntutan ini terdapat dalam bacaan pertama, dalam tuduhan Yeremia yang luar biasa bahwa ia dibujuk oleh Tuhan. Karena membiarkan panggilan kenabian menguasai dirinya, Yeremia terlibat dalam banyak tugas tanpa pamrih. Dia telah jatuh cinta kepada Tuhan sehingga tidak ada yang menghalanginya untuk melakukan kehendak Tuhan, tidak peduli kemana arah. Sudahkah kita jatuh cinta pada Kristus? Apakah kita tergoda olehnya sehingga kita memberikan semua yang kita miliki untuk melayani? Bukankah itu akan menjadi pengorbanan yang hidup? Kita mungkin terlalu fokus pada penolakan dalam Injil hari ini sehingga kehilangan aspek positifnya. Semua pertumbuhan, semua pencapaian abadi menuntut usaha dan pengorbanan. Namun pengorbanan bisa menjadi bagian pengalaman yang memuaskan bila diorientasikan pada tujuan yang tinggi dan bernilai. Contohnya pelatihan atletik, mendaki gunung, belajar bahasa, mempraktikkan keterampilan apapun. Jadi, disiplin diri yang terlibat dalam kehidupan Kristen dan menerima keadaan di mana Tuhan menempatkan kita berkontribusi pada nasib pribadi kita. Dan kita menantikan pahala yang besar dari pelayanan yang setia ketika anak manusia yang datang dalam kemuliaan akan memberikan pahala kepada semua orang sesuai dengan perilaku mereka. Semoga